Allah usikum wa nafsi taqwa faqad faza muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat ini rahimahullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Maka sepantasnya kita selaku hamba-Nya untuk kita terus mensyukuri akan nikmat Allah yang terus kita dapatkan hingga pada saat ini. Salawat salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik bagi kita, uswatun hasanah bagi kita, sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau dalam menjalani kehidupan ini. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimahullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 17 dan 18 yang pada khutbah kali ini akan menjadi tema kita. Berbunyi, maka lil musyrikina ay ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum fi narihim khalidun. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muttaqin. Maknahu, tidak sepantasnya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, karena sesungguhnya mereka sendiri telah mengakui bahwasanya mereka kafir kepada Allah Ta'ala. Mereka itulah yang sia-sia amal perbuatannya di dunia ini, dan mereka telah akan kekal dalam neraka. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah, yakni hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, serta mereka tidak takut kepada sesuatu pun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga mereka mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin imani rahimakumullah. Diriwayatkan di dalam beberapa kitab tafsir adalah bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan salah seorang pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, yang mana Abbas ketika itu masih dalam keadaan musyrik dan ia menjadi tawanan perang Badar ketika itu. Melihat Abbas ini, para sahabat berbondong-bondong mendatanginya, mencelanya karena kenapa ia berani memerangi baginda Rasulullah SAW. Abbas menjawab cercaan makian dari para sahabat. Dia berkata, maka mengapakah kalian hanya bisa menyebutkan keburukan kami, padahal kami juga memiliki banyak kebaikan? Sahabat kaget. Kebaikan apa yang kalian miliki, wahai Abbas? Abbas kembali menjawab, bukankah kami yang telah memakmurkan Masjidil Haram, kami yang memberi minum jamaah haji, kami yang melayaninya, kami yang membebaskan budak serta para tawanan perang. Kemudian Allah Ta'ala tak lama menurunkan ayat ini, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah ila ilahi. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kedua ayat ini. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya Allah Ta'ala dengan tegas menolak klaim ataupun pengakuan dari orang-orang yang musyrik ataupun orang-orang yang kafir kepada Allah untuk menolak klaim kalau mereka memiliki kebaikan. Karena kita mengetahui bahwasanya dasar diterimanya amalan di sisi Allah Ta'ala, yakni tidak lain dengan dasar iman kepada Allah. Maka barang siapa yang masih belum beriman kepada Allah, sebanyak apapun kebaikan yang mereka miliki, hatta bahkan mereka memakmurkan Masjidil Haram, mereka memberi minum jamaah haji, tidak sedikit pun amal itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya, jikalau ada amalan seorang hamba di sisi Allah yang ia telah beriman pada Allah dan Rasulnya, barangkali kecil dalam pandangan kita, bahkan mungkin diremehkan dalam pandangan manusia, mungkin sekadar ia membuang duri di jalanan, sekadar ia mengulurkan tangannya membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan, mengangkat barangnya, kecil dalam pandangan manusia, tapi boleh jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dimuliakan Allah taala. Maka disinilah mahalnya iman. Disinilah bersyukurnya kita dengan keimanan yang telah kita miliki, yang mana tidak semua manusia mendapatkan kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan dengan tegas Allah Ta'ala mengatakan, ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, sebanyak apapun amalan yang telah mereka lakukan, maka tidak sedikit pun amal mereka di sisi Allah Ta'ala, bahkan mereka akan sia-sia, hancur binasa amalannya. Ada ayat yang serupa dengan ayat ini, diantaranya surat Al-An'am ayat 88. Walau asrafu lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka musyrik kepada Allah Ta'ala, maka akan hancur seluruh ataupun binasa seluruh amal-amal mereka. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang berikut dari ayat ini adalah bahwasanya dengan tegas Allah Ta'ala telah memerintahkan kita agar kita hendaknya senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Memang para ulama berbeda pendapat, ada yang menafsirkan hanya mengatakan hanya Masjidil Haram, tetapi jumhur ulama menafsirkan kata-kata Masjid Allah yakni seluruh masjid-masjid Allah, termasuk tentu di dalamnya Masjid Al-Qudiyah ini. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, ia menyebutkan bahwasanya ada dua makna memakmurkan masjid-masjid Allah. Makna yang pertama, memang kita diperintahkan agar kita membangun masjid. Kita diperintahkan agar kita mengurus masjid. Kita diperintahkan agar kita menyediakan segala fasilitas masjid, agar jemaah di dalamnya bisa nyaman beribadah, khusyuk beribadah di dalamnya. Kita perhatikan kebersihannya, kita rapikan. Apapun fasilitas yang membuat jemaah nyaman beribadah, khusyuk di dalamnya beribadah, maka hendaknya kita melakukan hal itu. Dan Masya Allah, ternyata Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang begitu besar bagi orang-orang yang bisa membangun masjid. Dan secara khusus fadilahnya bagi orang yang membangun masjid memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lewat baginda, lewat lisannya baginda Rasulullah SAW, dia pernah bersabda, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Ta'ala, yabtaghi bihi wajah Allah, yang hanya mengharapkan wajahnya ataupun ridhonya Allah Ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala kelak akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ganjarannya bagi orang yang membangun masjid, maka banallahu lahu baitan fil jannah, kelak Allah Ta'ala akan membangunkan baginya rumah di surga. Di dalam riwayat yang lain disebutkan hatta orang yang membangun masjid, bahkan sekedar rumah burung, juga Allah Ta'ala akan membangunkan baginya rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ternyata tidak hanya sekedar membangun masjid, bagi orang-orang yang mengurus masjid, bagi para takmir, para DKM, apapun namanya, bagi orang yang mengurus masjid, bahkan hanya sekedar menyapu masjid. Ada riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan bahwasanya ada seorang wanita tua yang biasa menyapu masjid. Maka ketika ia meninggal dunia, lalu Nabi tidak melihatnya, Nabi bertanya kepada para sahabat, di mana gerangan si fulanah itu?
Para sahabat menjawab, mata, ia telah meninggal dunia. Maka Nabi agak sedikit marah. Ia berkata kepada para sahabat, afala kuntum adzantumuni biha usolli 'alaiha dulluni ala qabriha. Kata Nabi kepada para sahabat ketika itu, mengapa kalian tidak memberitahuku? Aku ingin mensolatinya. Tunjukkan kepadaku di mana kubur. Maka fa'ata ala qabriha fa shalla 'alaiha, maka ketika Nabi telah datang ke kuburnya seorang perempuan tua yang biasa menyapu masjid itu, maka Nabi pun sholat di atasnya. Ini menunjukkan betapa besarnya fadilahnya hatta menyapu masjid. Bahkan tidak hanya sekedar itu, bagi orang yang menyalakan lampu di masjid, man asraja sirajan fi masjid, barang siapa yang menyalakan lampu di masjid-masjid Allah, maka lam tazalil malaikah wa hamalatul arsy, maka tidaklah para malaikat dan yang membawa arsy ataupun yang memikul arsy yastaghfiruna lahu, maka ia akan selalu mendoakan orang yang menyalakan masjid madama fi dzalika masjid da'uhu. Hadis riwayat Salim Ar-Razi. Maka para malaikat dan pembawa arsy Allah Ta'ala itu akan selalu mendoakan ampunan selama lampu itu masih menyala di masjid. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang berkaitan dengan masjid, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala memuliakan orang-orang yang mengurus masjid? Tidak hanya sekedar membangun masjid, orang yang mengurus masjid, orang-orang yang menyapu masjid, bahkan termasuk orang yang menyalakan lampu di masjid. Karena sesungguhnya masjid merupakan tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukankah masjid merupakan tempat yang paling suci yang di muka bumi ini, dan yang merupakan rumah Allah Ta'ala. Sehingga ada juga hadis yang lain, innama ummarul masjid Allah, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah keluarganya Allah Ta'ala. Termasuk di dalamnya pemakmur masjid itu orang yang membangun masjid, orang yang mengurus masjid, termasuk orang yang menyapu dan menyalakan lampu-lampu ataupun cahaya di masjid-masjid. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala. Makna yang kedua disebut oleh Imam At-Tabari, dan ini merupakan makna yang hakiki dari makna memakmurkan masjid-masjid Allah itu, yakni adalah bagaimana kita kaum muslimin, wabil khusus para bapak-bapak, para laki-laki, yakni hendaknya ia mendatangi masjid paling tidak 5 kali sehari semalam untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah di dalamnya. Jadi makna yang hakiki ataupun makna yang paling ditekankan di dalam perintah memakmurkan masjid adalah bagaimana kita meramaikan masjid, mendatangi suara azan ketika azan telah berkumandang, wabil khusus untuk sholat 5 waktu, agar kita hendaknya mendatangi masjid-masjid Allah sehingga tidak ada